Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Film ini dimulai dengan adegan seorang suami membelai rambut istrinya. Dia merenungkan tentang membuka dirinya dan mencari tahu apa yang dia pikirkan. Sang istri berbalik, dan menatap pria itu. 5 tahun dalam pernikahan pasangan, seorang guru les penulis kembali ke rumah, hanya untuk menemukan bahwa istrinya hilang. Kemudian dia memanggil polisi. Ketika para detektif mengetahui bahwa ada tanda-tanda perkelahian di dalam rumah, mereka mulai menganggap suaminya sebagai tersangka. Kemudian sang suami dibawa ke kantor polisi untuk ditanyai tentang hilangnya sang istri. Para detektif menemukan bahwa dia agak acuh tak acuh dan pasif dalam menjawab pertanyaan. Video ini disponsori oleh QD, platform terbesar di Asia untuk mempertemukan siswa dan tutor. Daftar di QD sekarang. Dia juga tidak tahu apakah istrinya memiliki teman dekat atau apa golongan darahnya. Saat polisi memeriksa rumahnya, sang suami menginap di rumah saudara kembarnya. Seorang tetangga hamil yang diduga sahabat istri datang ke rumah mereka dan bertanya tentang istri. Di kamar tidurnya di lantai atas, para detektif menemukan sebuah amplop berlabel petunjuk 1. Ketika ditanya tentang petunjuk ini, dia mengatakan bahwa setiap tahun, ketika merayakan hari jadi mereka, pasangan itu suka mempersiapkan perburuan harta karun. Petunjuk pertama mengarahkan mereka ke kantornya, dan amplop lain, berlabel petunjuk 2, ada di mejanya. Mereka menemukan pakaian dalam merah di kantor. Sang suami terkejut dengan penemuan ini, karena sepertinya tidak ada hubungannya dengan petunjuk itu. Ketika orang tua istri terbang dari kota, ada konferensi yang diadakan untuk menyebarkan berita bahwa dia telah menghilang. Itu mendapat banyak liputan pers, karena istri adalah inspirasi bagi buku-buku anak-anak populer yang ditulis orang tuanya. Begitu banyak orang yang mencurigai sang suami karena sikapnya yang apatis. Orang berteori bahwa dia adalah orang sosiopat. Bahkan saudara kembarnya pun mulai ragu. Suatu saat di masa lalu, sang istri memberitahu suaminya bahwa karakter kartun yang dibuat orang tuanya adalah versi sempurna dari istri asli, yang dimaksudkan untuk menghapus semua kekurangannya. Pernikahan mereka menyusut setelah resesi terjadi. Selain itu, keduanya meninggalkan pekerjaan mereka di kota besar dan pindah ke kampung halaman sang suami yang kuno untuk merawat ibunya yang sekarat. Dia menjadi malas dan jauh. Dan dia mulai berselingkuh dengan istri salah satu muridnya. Seiring bertambahnya usia sang istri, dia menjadi lebih kesal pada suaminya karena memaksanya pindah bersamanya ke kota di mana dia tidak memiliki apa-apa untuk dilakukan. Setelah rumah itu digeledah, para detektif menemukan noda darah yang sudah dibersihkan dan beberapa indikator lain yang menunjukkan kemungkinan permainan curang. Detektif mengungkap petunjuk tentang masalah keuangan, perselisihan rumah tangga, dan pembelian senjata baru-baru ini oleh istri. Laporan oleh para profesional medis menunjukkan bahwa dia hamil, meskipun suaminya menyangkal mengetahui hal ini. Pasangan itu bermain berburu harta karun di hari jadi pernikahan mereka. Film tersebut mengungkapkan bahwa setelah mengetahui bahwa suaminya telah berselingkuh, dia berencana untuk menjebaknya dalam dugaan kematiannya untuk membalas dendam padanya. Pada awalnya itu akurat, tetapi kemudian menjadi serangkaian akun palsu tentang kekerasan pasangan dan ketakutannya yang meningkat terhadap suami. Dia berteman dengan tetangga yang sedang hamil itu. Dia menceritakan kisah palsu tentang temperamen suaminya, dan mencuri sampel urinnya untuk mengarang hasil kehamilannya. Selama ini merahasiakan persahabatan dari suami. Dia menanam titik-titik petunjuk bagi polisi untuk menemukan hal-hal yang mendukung kesalahan suaminya. Dia juga memercikkan darahnya ke lantai dapur, dan membersihkan dapur secara sembarangan. Setelah mengikuti petunjuknya, sang suami menyimpulkan apa yang dia rencanakan. Mereka melakukan perjalanan ke kota, dan menyewa pengacara yang memiliki reputasi mewakili pria yang dituduh menyakiti istri mereka. Sang suami juga bertemu dengan mantan pacarnya, yang dituduh istrinya melakukan penyerangan intim dengan menanam barang bukti di dalam rumahnya. Kemudian sang suami mendekati mantan pacar lain yang merupakan pengusaha kaya, tetapi mantan kaya itu menolaknya.
Tetangga wanita yang tinggal di perkemahan mengetahui bahwa dia menyembunyikan banyak uang dan merampoknya. Ketika siswa mengungkapkan bahwa dia telah berselingkuh dengan suaminya selama konferensi pers, sang suami muncul di acara bincang-bincang dan meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan untuk menyakiti istrinya. Detektif percaya bahwa ada cukup bukti untuk mendakwa suaminya atas pembunuhan, tetapi pengacara mengeluarkannya dengan jaminan. Sang istri mulai menyukai suaminya lagi. Dia juga tahu bahwa mantan kaya ingin menahannya di rumah dan memaksanya untuk menyalakan kembali asmara mereka. Dia menggunakan CCTV di rumah mantan untuk membuatnya tampak bahwa dia menculik dan menyerangnya. Kemudian, dia menyerang tenggorokannya saat mereka berhubungan intim, dan kemudian kembali ke rumah ke suaminya yang berbaju merah. Akibatnya, sang suami dibebaskan dari kesalahan, dan mantan kaya dijebak karena penculikan. Detektif itu menyelidiki lubang-lubang dalam ceritanya, tetapi dia dihukum. Dia mengakui bahwa dia membawa mantan keluar dari rumahnya, mengatakan bahwa pria yang dia tonton di TV memohon padanya untuk kembali adalah pria yang dia inginkan. Sang suami menumpahkan ini kepada pengacara, detektif, dan saudara kembarnya. Tetapi tidak ada bukti bahwa dia bersalah dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian dia berniat untuk meninggalkan istrinya, tetapi dia mengungkapkan bahwa dia hamil. Sang suami marah karena sang istri bersikeras agar mereka tetap menikah. Dalam sebuah wawancara, pasangan bahagia mengumumkan bahwa mereka mengharapkan bayi. Film ini diakhiri dengan adegan yang sama seperti pembukaan, sang suami membelai rambut istrinya lagi, bertanya-tanya pada dirinya sendiri apa yang dia pikirkan. Sang istri berbalik dan memberinya senyum yang menghantui. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.